mengubah gameplay mereka seperti yang lama. Karena menurut gua ketika dia memiliki Nile atau memiliki power dari carry juga di area jungler, ini Eman tuh punya space besar. Eman punya waktu yang banyak untuk bisa menjalankan farmingnya, solo killnya. Karena semua mata udah tertuju ke Eman, yang akhirnya Eman patah lagi langkahnya. Nah, gue agak sedikit berseberangan berarti nih sama Uji kalau untuk statement yang tadi, Ji. Tapi ya sambil kita lihat untuk draftnya juga nih dari Bigetron ataupun dari Alter Ego. Perspik ternyata untuk Bigetron dan seperti yang tadi ada di case Victory. Fanny hilang, langsung di ban. Udah harus ya ini ya, karena kita tahu sendiri Fanny adalah tipikal hero yang bisa rotasi cepat. Buat Alter Ego tentunya akan sangat merepotkan sekali yang mereka hobinya teamfight berlima, sehingga first pick masih sangat terbuka mungkin untuk Lancelot, tapi buat sekarang langsung Arlott seperti untuk Shogun. Gila ini benar-benar nunjukin kalau mereka ingin bermain agak cukup kasar ya. Adapun Arlott di roamer yang udah cukup jarang, jadi kita bisa bilang memang Shogun akan punya potensi besar untuk menekan Arlott. Cuma bukan berarti tidak mungkin, kalau misalnya Finn, kenapa aku bisa bilang berarti tidak mungkin hanya di XP saja? Karena Finn punya power of initiate, Profesor. Setuju sih kalau kita ngomongin soal power of initiate, tapi tahan dulu karena Yishun Jin Uranus diambil sama Alter Ego dan Lancelot nih Lim, yang kita udah sempat mention kalau Yishun Jin ini nerfnya lumayan berpengaruh dengan cara farming dia karena by HP dari early game-nya, terus growth-nya dia harus secepat mungkin mendapatkan level 10 atau level 15. Berbanding terbalik dengan Lancelot yang dimana hot nerf-nya dia itu cuma di tipe damage-nya aja. Dan itu bisa di-recover mungkin dengan Blade of Despair atau item-item damage yang menjadi pengganti atau alternatif dari Queen's Wings. Ya bahkan kalau lihat dari damage stack 4 puncher ya itu tetap sakit kok, tetap dahsyat karena memang dari Taunters base damage-nya juga itu udah gede gitu kan, bukan dari tambahan physical attack-nya doang. Tapi Partia mid laner yang sekarang udah jadi primadona juga nih selain Chusin ya, kalau Chusinnya di ban. Pasti ya, karena option dari Chusinnya juga bener-bener lebih baik ditutup. Kita tahu sendiri bisa menghadirkan tank jungle, sekalipun bukan tank jungle, hero lini belakang akan sangat terganggu sekali. Tapi aku merasa dengan adanya Farsha di sini, dia pengen pick yang paling aman aja nih buat Moreno kalau nanti Uranusnya bener-bener bisa spike di early game. Karena seperti yang kita tahu ada beberapa hero yang seperti Valentina itu nggak bisa untuk menjawab Uranus. Mungkin bisa memberikan efek Terrify, tapi nggak yang bener-bener bisa ngepok dan memberikan burst damage agar nanti Uranusnya bisa ditumbangkan. Karena ini kalau Uranusnya unstoppable di early game, Inu bakal bener-bener leluasa banget untuk open map. Dan Kagura. Pick yang ketiga. Wow. Pick ketiga ya, biasanya pick kelima loh kalau misalkan kita ngomongin Kagura. Ini bener-bener langsung dihadirkan, berarti menandakan kalau Alter Ego pengen banget ngegangguin Farsianya Moreno. Iya benar-benar. Ditambah lagi ini bisa kita bilang adalah salah satu hero yang tidak terlalu banyak untuk bisa diperdebatkan atau diperebutkan di fase atas gitu loh. Jadi kayak agak cukup mengagetkan ketika mereka terlalu berani. Dan ini makin mengurangi power dari Bigetron untuk menggunakan hero-hero sisi yang niatnya mungkin Finn. Kita lihat masih terbuka untuk ngomongin Kale ya. Iya ya, pick off ya, akan ada deny pick off juga nih dengan debuff Kagura sendiri. Tapi gue ngerasa memang ya nggak ada masalah untuk midlane sekarang. Pilihannya kalau memang mau cari burst damage ya Kagura salah satu opsi kok. Bener-bener bisa match up dengan enak sama Parsia juga nih. Aku ngerasanya emang ini juga menutupi hero untuk Arfi ya. Jadi emang ditungguin dulu. Kayaknya Arfi mau lihat hero emannya apa dulu, baru nanti dia bakal ngejawab. Apalagi kita tahu sendiri nih, kalau misalkan nanti Arfi diarahkan ke arah Granger, udah pasti dia bakal kena poke sama Farsha. Sekalipun mungkin membawakan hero-hero yang punya attack speed atau bermain dengan damage per second, ada Lancelot yang bisa mengganggu. Jadi dia bener-bener mau ngeliat kondisi lawan laningnya dulu, karena Eman dari tadi belum dikasih hero gold lane-nya. Oke, karena masih disimpan, kita melihat dalam kondisi seperti ini, Eman juga harus menggunakan hero yang di arah mid game-nya itu udah power sih. Dan ngomongin ke arah mid game power, zaman sekarang kita melihat banyak hero yang bermainnya di arah mid to the late game. Granger oke, early to the mid power, tapi kalau early to the mid-nya dia nggak dapat kill, nggak dapat laning, itu berat banget malah. Dan sekarang antisipasinya kalau gagal dari Sansin untuk Alter Ego, mereka juga harus memperebutkan hero late game untuk worst case atau tindakan preventif untuk Alter Ego. Wipe out all the injustice in the world. Kalau kita lihat dari
banningnya ya, kayak menuju ke arah Cho, menuju ke arah Allow me to Ruby. lead the Mereka emang charge. Your bener-bener team pengen untuk is gold lane fighter dan muncul Hilda. Menandakan kalau misalkan ini bakal mengganggu banget untuk Lancelot. Pattern farmnya akan lumayan dipatahkan, Hildanya akan tertuju ke arah Roamer. Karena seperti yang kita tahu dengan pick seperti ini, last picknya akan tertuju kepada RV. Jadi kita expect mungkin RV bisa aja membawakan marksman lagi karena lini depannya udah cukup, burst damage juga udah ada. Tinggal gimana caranya ngebuka ruang untuk Rine. Karena ya mau nggak mau Rine harus farming sepanjang game agar bisa mengimbangi bagaimana Lancelot dengan burst damage-nya juga. Duo scaling ya. Bisa dibilang dari Alter Ego bermain di mid to lane game ya. Sementara untuk Bigetron, Grok, wow ini dia jawaban kasar ya. Dari Grok mereka nggak mau untuk pelan temponya dan Moskov. Oke, late game insurance udah ada dan bayangkan high ground defense dari Bigetron kuat banget Moskov dan Parsha. Gue suka banget sih sama pick dari Bigetron. Pertama, mereka punya initiate power, mereka punya badan, mereka punya early, mereka punya late game, high ground pun mereka punya. Dan kali ini Alter Ego harus siap mengimbangi dengan hal tersebut. Karena kalau ngomongin dengan EXP lane, head to head, kita tahu Nino memang kuat sekali dengan Uranus. Tapi dengan adanya Parsha, Arlott, Lancelot, dan bahkan Moskov di area mid to the late game, Uranus itu hanya tinggal nama nantinya Profesor dan juga Lin. Udah pasti bonyok ya, apalagi di early game-nya aja udah ada Grok yang sangat-sangat mumpuni untuk Be bisa my man mengacaukan and keseimbangan be my laning. Dan blades. wow, Hanabi. Tapi really? Biar nggak bisa Wow. di sisi, boleh. Tapi jujur ini agak-agak tricky. Tapi kita udah menemukan jawaban kenapa mereka ban Esmeralda. Ya. Pertama, ban terhadap Esmeralda yang sangat baik. Tapi yang dipastikan adalah apakah survive di laning bisa dimainkan oleh Alter Ego atau bahkan Bigetron yang akan mendapatkan ATM gratis dari God lane-nya. Gini. Gue ngelihat dari konsep Hanabi yang diambil itu biar nggak kena final slash mungkin ya. Final slash kan nggak bisa dipredik, itu benar-benar bisa kena kapanpun. Cuma ini untuk Parsianya gimana nih, Be? Gak ada jawaban ya. Oke. Gak ada jawaban, ini Tapi- jaraknya bakal nguntungin banget buat Farsha ya Mas. Alright, langsung saja Derby STM. Dua tim yang memiliki permainan yang kasar, permainan yang keras. Siapakah yang akan memenangkan Derby STM kali ini? Langsung saja kita menuju ke lane of down. Let's go. Welcome Pembuktian ya, to Mobile apakah memang Legends. masih kasar atau memang era Derby STM kali ini temponya slow face banget. Ya kita nggak bisa bilang selalu ada tempo kasar kan dari setiap gameplay. Yang pasti ada Class of Youngblood, ada RV dan juga ada Eman, sama-sama Youngblood nih. Darah muda tapi ya kalau Eman, ini darah muda rasa senior ini mah. Udah pasti ya, darah muda rasa senior karena udah berkompetisi dari lama banget. Pengalaman gak bisa bohong, tapi ngomongin laning, nah ini dia nih. Hanabi, Ishunshin, dua-duanya farming loh. Jadi otomatis Alter Ego gak boleh kalah tempo. Bonyok. Wow, lihat Ron akan ada Nyaris. first blood di depan sana. Double puncher berhasil dikeluarkan membuat permasukan dari tim Alter Ego. Mereka selamat dari satu buah poin kill yang udah di depan mata Ron. Cuma Ron harus sadar kalau memang Lancelot di early game seperti ini, selama crowd controlnya nggak banyak, dia nggak bisa berbuat banyak. Dan lihat Alex, apa yang dilakukan bahkan sampai mengeluarkan flicker, bermain dengan punchernya, bermain dengan berburu-buru. Alex mungkin menurut aku agak cukup terlalu terburu-buru ya. Tapi itu gocekan yang bagus banget sih, Be. Punchernya pas untuk balik lagi, flickernya udah kebuang. Timing ya, itu kalau miss timing sedikit, Alec bakal mendapatkan first blood. Apalagi Ron dalam keadaan yang nggak siap tadi, belum mendapatkan level 4 juga, Shogun. Oke, Shogun. Karena untuk bisa dimakan Shogun masih terlalu jauh. Rina masih berada di level 3. Mungkin kalau di level 4 ini akan kasusnya berbeda, Profesor. Tapi early game yang lumayan mendominasi dari Alter Ego ya, dari segi laning dan bahkan agresivitas. Kayaknya balik lagi, mereka bener-bener nggak mau kalah karena mereka bawa 2 marksman. Punya set together loh Hanabinya. Ini Aegis-nya bakal lebih cepat lagi untuk digunakan, cooldown-nya juga akan lebih enteng. Sementara gue ngelihat juga tadi memang agresivitas dari Alter Ego nih di awalnya ternyata nggak kendor loh. Baru modalkan Alec yang kiri kanan. Ya, itu dia yang dinamakan Derby STM. Tabrak Gaming hajar play, Slonong Boy akan keluar kali ini tapi Raun memberikan vision yang cukup jelas, the power of retribution dan Rine gagal! Raun berhasil mendapatkan turtle tapi dapatkan first blood di tangan para pasukan dari tim Alter Ego. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan Finn. Dengan front defensif dengan ada final slash dari Shogun mencoba untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Bigetron by Vitality. Tapi Moreno sudah berada di level 4, tapi sayangnya Moreno dikejar abis sama Alec bersama dengan Nino dan harus tumbang. Pertukaran makin lebih gak adil yang hanya ditukarkan dengan satu turtle saja. Red team
Sugar. Poin. Berhasil didapatkan. Ini keuntungan berganda sebenarnya untuk Bigetron karena mereka bisa nge-punish juga B dengan Retribution yang on point tadi. Ron dapetin turtle nih. Ya, ini tinggal gimana caranya untuk 2 menit ke depan. Ron tetap keep up dengan level, jangan sampai ada pencurian dari purple buff atau orange buff yang bisa didapatkan sama Rine. Karena kalau dari yang aku lihat, Ron sekarang udah mulai invade dan bakal digangguin juga kayaknya. Oke, bakal coba digangguin Ron. Bakal coba mundur ke arah belakang. Tapi Rine akan coba untuk mengejar dan Hijume. Flicker yang dia keluarkan tidak terlalu worth it. Hanya bertukar dengan adanya puncher di depan sana. Sedangkan Hijume bisa melakukan sebuah initiate power trap Shogun di arah Tope dengan Fire Slash mencoba untuk selamat dari landingnya. Masuk kembali ke dalam. Coba untuk melakukan outplay. Tapi nampaknya gagal. SOD? Gagal untuk bisa dimakan. Ya, ada SOD tadi yang terlempar juga, tapi memang terlalu keras sih. Shogun gak semudah itu untuk tumbakan dan sementara di arah mid lane. Hijume yang gak ada flicker, ini menjadi informasi yang mahal banget sih untuk Moreno. Pasti bisa dipunish juga ya. Dan berbahaya banget kalau misalkan Hijume ikut teamfight tapi belum dapetin informasi. Sementara untuk sekarang Bigetron yang mulai mengambil alih temponya nih. Karena Shogun, dia susah banget buat di-geng. Arlot emang di patch yang sekarang ini lagi powerful banget. Makanya kalau misalkan nge-geng Arlot mungkin butuh 3 orang agar kalkulasi damage-nya cukup. Karena kalau enggak, Arlotnya bakal ngebalikin momentumnya dengan outplay. Wah, outplay minimal ada anti regen minimal untuk Arlot. Karena kita akan melihat ada teamfight kembali di Turtle yang kedua. Turtle yang kedua standby untuk para pasukan dari tim Bigetron. Dalam kondisi kali ini mereka sudah berada di level yang cukup untuk melawan Alter Ego. Meanwhile, Ron bakal coba untuk bermain terlebih dahulu. Nino main terlalu dalam. Ini jangan sampai Nino yang dimakan. Mencoba telengkan baik time. Terdapat ke Alex Flicker for defense. Dan langsung saja dimakan, ditelan bulat-bulat oleh Ron. Tapi nggak mundur, si Nino tetap maju ke depan dan Turtle akan dikontes. Shogun di depan sana, Rine akan kehilangan 1 turtle yang kembali. 2 turtle ditelan oleh Ron. Dengan permainan dia yang sangat luar biasa. Kali ini para pasukan dari tim Alter Ego akan dipukul mundur ke belakang. Rine merasa bahkan Shogun bahkan double kill. Yisansin. Jangan lupakan ini Yisansin dan lihat dari bottom lane. Eman berhasil dipukul mundur oleh Arvi walaupun flickernya masih available. Oh, hati-hati, Hijume siap untuk trapping. Apakah berhasil dimakan? Tapi nampaknya Alek fokus ke arah Eman. Gak boleh fokus terjadi Eman. Versus everybody. Tapi Eman harus aman. Gak ada lagi backup tadi, nggak bisa selamat juga. Dan rotasi yang berhasil dari Alter Ego membuahkan hasil manis juga di bagian bottom lane. Hijume. Sedikit defensif. Sayang sekali satu pedal stack pertama itu nggak mengenai ke arah Hijume. Tapi untungnya ada Ron di sana. Standby mencoba untuk bermain dengan dansanya. Dan akhirnya berdansa di depan Hijume membuat Hijume harus tergeletak di dalam sungai. Masih ada team fight lagi. Tapi ini temponya bagus untuk Alter Ego ternyata B. Walaupun 2 turtle Bigetron. Ya, dan semua berawal dari Rine mendapatkan double kill ya. Bigetron by Vitality nggak terima akan hal tersebut. Lu jual gua beli, langsung dicari juga member dari Alter Ego-nya di trade 1 demi 1. Walaupun sejujurnya Arvi tetap farming sendirian. Dan bahkan boleh dibilang menang laning lawan Eman. Semenjak dibantu tadi di bagian bottom lane. Dan tinggal kita lihat untuk setup turtle yang ketiga. Kalau ini perfect turtle, Eman akan sangat terbantu. Trinity-nya akan semakin lebih mudah untuk didapatkan. Tapi kalau jatuh ke tangan dari Alter Ego, jangan kaget kalau misalkan di menit yang ke-9 Alter Ego udah bisa teamfight dengan Hanabi Trinity. Ya, sama-sama hero Trinity berarti ya. Untuk high ground defense sebenarnya Hanabi terhitung hero yang bagus juga tahu. Dia ada bouncing shot yang bagus gitu. Sementara kayak depannya ada Nino nih yang gak gampang untuk ditumbangin. Anti regennya baru ada dari Moreno berarti. Ya ketika mau rotasi Moreno harus ada di sana. Ya, Moreno udah harus ada dimanapun teamfight itu terjadi. Bahkan Moreno udah harus ada ketika mau bermain dengan talking damage. Seperti di Turtle yang saat ini kita akan saksikan. Langsung ada Attack terbuka, informasinya cukup mahal untuk para pasukan Alter Ego bisa mengamankan Turtle mereka. Karena kalau tidak perfect Turtle bisa di tangan dari Bigetron. Ron coba diusir mundur oleh Alek. Damage terlalu besar di depan sana. Hijume mundur ke belakang. The Power of Shogun masuk ke dalam depan. Fit! One shot single point dan Retribution dari ini menggagalkan perfect Turtle dari Bigetron by Vitality. Tapi nampaknya Nino masih mau lebih. Double kill didapatkan atas Alek. Tapi nampaknya di depan sana Nino. Mereka nggak bisa tumbangkan dengan cepat. Nino masih terlalu kuat di barisan depan. Flicker tadi bahkan dari Nino-nya untuk make sure damage-nya cukup. Dan itu dia update restrike Arvi. Arvi gak ada jalan lagi, Lim. Udah gak ada jalan lagi untuk pulang. Lihat kali ini, mungkin dari segi item kita nggak lihat Trinity Swift ya. Sedangkan dari Alter Ego, mereka bakal coba untuk menggocek permainan dari Rini. Moreno harus mengeluarkan flicker akibat sedikit miscalculate yang dia miliki tadi.
Iya, dari curse crow-nya tadi miss. Ya ini temponya bener-bener nggak mau ada yang lepas sedikit pun ya. Dan Eman dalam ancaman tapi kayaknya masih terlalu jauh. Dan Ron sekarang yang kayaknya harus lebih berhati-hati karena dari tadi Nino bener-bener mengganggu ke arah Ron. Oke, Nino. Nino tabrak lagi. Oh, Hijume. Jume kali ini Yang masih bisa overturn-nya selamat. kebuang tadi. Tapi damage-nya belum masuk. Sayang banget nih informasi lagi-lagi yang mahal. Cuma kayaknya siapapun nggak mau deh jadi Ron di game ini, Be. Iya udah pasti ya, ada Hilda, ada Uranus, ini bener-bener ditempel banget, junglernya nggak bisa farm. Dan tentu sampai ketinggalan level sama Rine loh, dan tadi Rine hanya mengambil satu turtle. Gold lagi-lagi akan di-lead sama Alter Ego, sekarang tinggal menunggu bagaimana caranya untuk Bigetron by Vitality. Memberikan ruang bagi Eman. Alek, No, Ron nggak boleh sembarangan maju ke depan sana. Ron nggak boleh Tabrak juga lagi. dia Masih bisa kabur. terpancing. Oke, dengan masih adanya Alek. aman. Tapi beatnya ini bakal kebuka harusnya. ya sangat pelan dan tidak ada yang mau melepaskan tempo ya. Alter Ego betul-betul berada dalam keadaan yang sangat-sangat ingin memenangkan tempo. Dan sekali lagi ruang buat Eman betul-betul tertutup. Oke. Nah, ini pelan-pelan tapi pasti loh. Gue ngeliat dari Alter Ego mereka memang kuatnya di mid game kan. Ketika Arthur udah punya item, ketika dari Rine-nya udah punya item juga. Cuma Moreno juga harus diajak main nih. Moreno yang bisa ngedamage ke belakang soalnya, Be. Oke. Tapi kali ini kita menyaksikan perpasukan dari tim Alter Ego. Mereka menuju ke arah Lord yang berikutnya. Di mana udah sering terjadi menuju ke arah Alek. Moreno menjadi target utama. Source skill terlalu banyak dikeluarkan. Distraction, the Pagan Phantom Execution telah dikeluarkan. Ben seorang diri. Hijume. Target utama mereka adalah Moreno dan tertikam. Lihat flanking game yang dilakukan oleh sosok dari seorang Alek. Menimbulkan IPK Sampal dan paket shotgun. Harus menjadi korban kedua. Keganasan, perpasukan dari tim Alter Ego. Bebas untuk mendapatkan turtle. Eman semaksimal mungkin mencoba untuk melakukan split push di arah bottom lane. Itu dia, walaupun udah ketahuan juga ya, Alek langsung menuju ke arah bottom lane. Tapi bukan hanya dari Lord, hitnya pun terbongkar. Vision dari Alter Ego sekarang unggul jauh. Wow, jauh banget keunggulannya dari Alter Ego. Karena emang benar-benar tidak terhentikan. Bigetron yang mengalami kerugian begitu sulitnya. Dan ada MPL ID Extremer Hais yang sedang menyaksikan timnya Alter Ego. Hai ini Samor gila ya. Benar-benar Hai Samor kalian ya. bisa kunjungi juga channel official stream MPL ID. Oke, kita lihat di sini terlalu banyak team fight yang sangat bagus dari Alter Ego membuat para pasukan dari Bigetron mereka luluh lantah. Tapi ternyata waktu yang sangat banyak dimanfaatkan oleh Eman. Kalau kalian sadar dan lihat, Eman sudah memiliki Trinity Swift-nya kali ini. Ya tapi ini memang Dia ya. selalu kayak gini gak sih, Be, untuk gameplay dari Bigetron? Iya makanya enable Emannya. Tapi emang balik lagi cuma Eman nih yang di late game bisa ngejawab. Cuma makin lama kayaknya Nino bisa ngejawab juga bagi Eman kalau udah punya Blade Armor. Bukan hanya Nino, tapi lihat damage dari sosok Rine terlalu sakit membuat Eman tertekton dari bottom lane. Meanwhile dari top lane Arpi mundur ke arah belakang, melepaskan Lordnya seorang diri karena regenerasi dari minion tetap berjalan. Dan Nino, sorry to say, harus kehilangan Rine dengan shutdown di depan matanya. Itu memang the best thing lah yang bisa dilakukan juga oleh Alter Ego. Gak kendor karena masih ada Arvi dan mereka akan coba dari top lane. Oke, Arvi bakal coba di Final Slash, nampaknya gagal dan Arvi menjadi target utama, hilang tenggelam di telan bumi. Hijume juga gagal untuk bermain, tapi Moreno satu target utama dari Nino membuat Nino kali ini mengejar sampai ke belakang dan bakal flicker for defensive. Kita lihat targeting yang sangat bagus dari Bigetron itu satu suara loh tadi karena Arvi sikat. Tapi jujur ya ini pertukarannya bener-bener baru terlihat di Arpi dengan adanya Tectonic Charge yang tadi digunakan. Nah, sekarang Ron mencoba untuk membuka window baru. No Tapi ada solo kill. way, Eman, happy birthday Eman. Tersolo kill dari bottom lane membuat para pasukan dan tim Alter Ego mendapatkan keuntungan yang sangat mahal. Very expensive. Delicioso kalau kata Hijume. Wait, ditabrak Nino. Nino pun dimakan kayaknya masih tidak terlalu worth it. Terlalu banyak source skill, lihat yang dilakukan. Terlalu banyak source skill, terlalu banyak yang dikeluarkan. Untungnya nggak ada spell seperti flicker yang harus mengejar untuk sosok seorang Nino. Cuman ya memang Oke, nggak ada tapi kegiatan setidaknya- juga kan. Sebenarnya Lord juga belum Iya. ada dan masih aman, Be. Mungkin dalam kurun waktu 40 detik Tectonic Charge bakal ada lagi. Setidaknya benar yang tadi Ranger Mas bilang, nggak ada flicker, nggak ada battle spell yang terpaksa untuk digunakan. Tapi dengan ini kayak perlahan Bigetron dikasih jendela pelan-pelan loh untuk kayak ayo
keluar dari area pertahanannya. Dan kali ini Bigetron udah mulai coba menguasai sungai. Karena memang kalau misalkan kita melihat Lord di atas, sungai ini akan menjadi kunci. Karena Eman akan stay di bottom lane. Dia akan hadir dengan Spear of Destruction. Tinggal kita lihat bagaimana Alex dan Arfi. Yang dari tadi bener-bener saling bahu-membahu. Aleknya di depan, ngezoning, Arfinya ngedamage di belakang. Itu ngebuat perimeter yang aman banget buat Alter Ego. Belum lagi dengan Wow. Nino ya. Ninonya juga kuat banget nih untuk nge-shutdown Nino tuh mahal. Tapi lihat Lordnya mau di-commit. Oh, Lordnya mau di-commit, Tron di depan sana. Ingat seperempat darah terakhir, bakal seperti commit. Tekanan ingat Novato, tapi Hijumi gagal. Untuk bermain flanking menuju ke Eman, mereka gagal. Dan di depan sana, Lord berhasil mendapatkan Lordnya. Final Slash sekarang Rine. Bukan pelanggan Arfi pun ter-take down. Langsung ada one chance, tapi Rine masih selamat. Out of nowhere, Eman sang pahlawan dari Bigetron by Vitality datang dengan loncatan berhasil mendapatkan double kill dengan Lord dari bottom lane. Ini membuat tim Alter Ego mereka dalam kondisi lampu kuning. Warning sign sudah dinyalakan. Bahkan Alex tertinggal, Alex pun masih coba yang terbaik. Walaupun gak bisa ngapa-ngapain dan tiba-tiba satu momen saja dibutuhkan oleh Bigetron. Mereka membalikan keadaannya. Wow, diawali dari mereka yang tidak terlalu fokus sama Eman. Ron dan pencurian Lordnya berhasil. Ini Oh no, bisa oh no. karena Arfi. Eman bakal fokus ke arah base yang bila apapun terjadi. Eman! Sang pahlawan dari Bigetron! Kembali mengguncangkan Land of Down. Eman, the superhero from Bigetron.